Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4206-4208 Bab 4206, The Four Small Words and the True Ancestor. Mampu menganalisis masalah dengan sangat teliti, Landon Shen juga harus mengagumi Fei Ye, tetapi dia masih memiliki banyak keraguan di hatinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bahkan jika kedua belah pihak benar-benar bertempur besar, hanya dengan semangat kaisar, seharusnya tidak seperti itu. Lawan Yuanshi Tianzun baik. Fei Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu. Kekuatan kaisar jelas bukan seperti yang dapat Anda dan saya bayangkan. Ayah saya mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa kaisar surga, bumi dan manusia, kaisar tampaknya berada di bawah, tetapi kekuatan Ji Xuanyuan lebih baik daripada kaisar Fuxi dan kaisar Senong. Orang-orang kaisar tidak suka perselisihan dan tidak menonjolkan diri, jadi reputasinya tidak sebaik dua yang pertama. Ding Hu mengandalkan kemauan spiritual Ji Xuanyuan untuk mendukungnya. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir dan selamat dari perang pemusnahan. Itu tidak dipatahkan oleh kekuatan eksternal sampai lebih dari 300 tahun yang lalu. Tapi betapa kuatnya keinginan spiritual kaisar manusia itu. Diperkirakan bahwa bahkan jika Yuanshi Tianzun dapat melenyapkan keinginan spiritual yang ditinggalkan oleh kaisar dalam perang Ding Hu ini, dia akan membayar harga yang mahal. Jika tidak, dia tidak akan begitu ingin membiarkan tiga petapa menempati ranah alam dan bersemangat untuk menumbuhkan ketiganya. Santo kekuatan mengajar. Sangat mungkin bahwa Yuanshi Tianzun tertidur di tempat tertentu untuk menyembuhkan lukanya. Itu dalam periode kelemahan dan tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Sangat mudah bagimu untuk bertindak, kata Fei Ye dengan sungguh-sungguh. Landon Shen tampak kosong dan mengertakkan giginya, tapi pihak lain adalah Dao leluhur Tianzun. Bahkan jika dia terluka parah, dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk melawannya. Bagaimana saya harus bertindak? Fei Ye mengerutkan kening dan berkata, Landon Shen, jangan panik, kamu adalah yang terpilih, dan Yuanshi Tianzun pasti tidak akan mengambil hidupmu sampai kamu mencapai tujuanmu. Situasi saat ini memang buruk, tapi belum sepenuhnya mati. Alasan mengapa peri ini datang menemuimu dalam postur yang memalukan terutama untuk menunjukkan dua jalan yang jelas. Landon Shen buru-buru berkata, tolong juga minta Dewi untuk memberikan beberapa petunjuk. Untuk menghindari pengintaian, Fei Ye mengubah transmisi suara, dan bertanya, peri ini bertanya kepadamu, berapa banyak fragmen surga yang telah kamu kumpulkan sekarang? Landon Shen juga menjawab melalui transmisi suara, 5, hanya yang terakhir yang akan membentuk setengah dari astrolab yang tersegel. Fei Ye dengan ringan mengetuk kepala giok, baiklah, peri ini sekarang akan mengarahkanmu ke dua bagian yang jelas. Jalan. Jalan pertama ini adalah untuk menemukan bagian keenam dari jalan surgawi secepat mungkin, dan menggunakan lentera Baolian untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu terlebih dahulu, dan saat memperbaiki astrolab yang tersegel, dimungkinkan untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri sampai Anda dapat menandingi Yuanshi Tianzun. Kemudian kembali ke ruang dan waktu sekarang. Ini. Wajah Landon Shen menjadi sedikit jelek. Fei Ye berkata bahwa itu adalah pernyataan yang meremehkan, tetapi sangat sulit untuk menerapkannya. Sebelumnya di jurang neraka, peri Istana Bulan pernah berkata bahwa bahkan jika dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kekuatan astrolabe yang tersegel dan kekuatan lentera Baolian, dia paling banyak hanya dapat berpindah ke celah antara waktu dan ruang, dan dia hanya bisa tinggal di masa lalu untuk waktu yang singkat. Beberapa era, tapi tidak mungkin untuk menahan diri dalam waktu dan ruang ini untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, setelah menggunakan lentera Baolian untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk tinggal di ruang dan waktu itu sangat terbatas. Jika Anda beruntung, mungkin 1 juta tahun. Jika Anda beruntung, mungkin bukan tidak mungkin dalam 2 atau 3 tahun. Dan dia harus mengumpulkan pecahan dari astrolab yang tersegel dalam periode waktu ini dan menemukan minyak lampu baru, jika tidak, dia akan terhimpit oleh kekuatan ruang dan waktu, secara paksa kembali ke kenyataan, dan tidak ada kemungkinan untuk berjalan melalui ruang dan waktu. Hampir tidak mungkin bagi Landon Shen untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat yang dapat menandingi Yuanshi Tianzun dalam periode ketidakpastian yang singkat ini. Di mana cara kedua? Landon Shen terus bertanya melalui transmisi suara. Cara kedua adalah bersembunyi di 4 alam kecil, dari alam abadi sejati, sehingga Yuanshi Tianzun tidak dapat menemukan keberadaan Anda. Ini bisa dianggap sebagai cara tidak langsung untuk memastikan keselamatan Anda, kata Fei Ye dengan sungguh-sungguh. Landon Shen mengangkat alisnya dan bertanya dengan takjub, apakah 4 dunia kecil itu? Fei Ye Chuanyin menjelaskan, 4 dunia kecil adalah 4 antarmuka independen yang dibangun oleh 4 leluhur sejati di era Hunyuan. Keempat ini antarmuka kecil dan negeri dongeng nyata terhubung satu sama lain. Setiap antarmuka dapat dibayangkan sebagai ruang independen yang sangat besar, masing-masing disebut sebagai dunia bintang, dunia abu-abu, dunia Mongolia, dan dunia virtual. Landon Shen mengerutkan kening.
Yang disebut leluhur sejati, dia telah melihat pernyataan sporadis di buku-buku kuno. Zaman Hunyuan sebelum zaman Li. Konon pada saat itu dunia peri masih dalam keadaan semi-keos, dan sebagian besar makhluk hidup baru mulai mencerahkan kebijaksanaannya. Saat itu, dunia peri dikuasai oleh 4 nenek moyang sejati. Mungkin karena zaman Hunyuan terlalu lama, dan sangat sedikit catatan tentang keempat leluhur sejati ini. Dikatakan bahwa Taois Hongjun dari Istana Zixiao adalah salah satu dari 4 leluhur sejati zaman Hunyuan. Asal-usul Taois Hongjun terlalu besar. Legenda mengatakan bahwa Yuan Shi Tianzun, pemimpin agama yang menjelaskan, pemimpin Jie Tongtian, dan bahkan pemimpin dari Taois Sanxing Taisang semuanya adalah pengikut Hongjun. Dapat dilihat betapa kuatnya nenek moyang sejati dari era Hunyuan ini. Namun, di akhir era Hunyuan, leluhur yang sebenarnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dunia telah menguap dan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana leluhur sebenarnya dari era Hunyuan telah pergi, atau apa yang terjadi pada mereka. Ini juga merupakan misteri besar yang belum terpecahkan di dunia nyata. Saya pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa 4 leluhur sejati dari zaman Hunyuan masing-masing meninggalkan 4 kunci, yang dapat membuka saluran luar angkasa dari 4 alam kecil. Secara teori, selama kunci yang ditinggalkan oleh leluhur sejati dapat ditemukan, dan peluangnya cukup, seharusnya bisa masuk 4 di dunia kecil. Tapi selama berabad-abad, dunia abadi yang sejati sepertinya belum pernah mendengar tentang 4 dunia kecil, dan sekarang tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak, saya khawatir tidak ada yang tahu apa kunci untuk membuka 4 dunia kecil ini. Fei Ye menghela nafas pelan. Meskipun kata-kata ini keluar dari mulutnya, Fei Ye sendiri merasa terlalu tidak masuk akal. Meski ada rumor 4 dunia kecil di era Hunyuan, usianya sudah terlalu tua. 4 dunia kecil pada dasarnya hanya ada di legenda. Fei Ye sendiri meragukan apakah 4 dunia kecil benar-benar antarmuka yang independen. Bahkan jika itu benar-benar ada, tidak pernah ada seorang beku dalam sejarah dunia abadi yang bisa melihat sekilas wajah dari 4 dunia kecil, bahkan Dao leluhur Tianzun. Bahkan jika Landen Sen memiliki kesempatan besar, mustahil bagi Landen Sen untuk memasuki 4 alam kecil. Siapa tahu, saat Fei Ye mendesah, Landen Sen tiba-tiba berkata, "Dewi, aku tahu apa kuncinya adalah membuka 4 alam kecil." Wajah cantik Fei Ye linglung, dan butuh waktu lama sebelum dia bertanya dengan transmisi suara yang luar biasa, "Landen Sen, tidakkah kamu ingin membuat lelucon seperti itu dengan peri ini?" Tentu saja, saya tidak bercanda. Sebenarnya, kunci dunia Mengji yang membuka salah satu dari 4 dunia kecil ada di dalam diri saya. Landen Sen berkata dengan tegas, dia mengingat pengalamannya di Lingshan dengan dalam di benaknya. Pada tahun-tahun awal, untuk menghindari perang, Landen Sen telah mengunjungi Lingshan di alam abadi Tianmu, dan mengalami mimpi aneh dan tidak masuk akal di kolam Gualing, di mana dia menyaksikan dialog antara Buddha Tathagata dan Jin Chanzi. Jin Chanzi menyebutkan, Mengji, dan sepertinya membawa Buddha Tathagata dalam mimpinya ke Mengji. Ada Mengji di 4 alam kecil yang disebutkan oleh Fei Ye sebelumnya, dan 80% adalah tempat yang sama dengan Mengji yang disebutkan oleh Jin Chanzi dalam mimpi. Bab 4207, Katastrofe. Landen Sen memberitahu Fei Ye apa yang terjadi padanya di Lingshan. Lempengan batu Buddha kuno. Aku juga pernah mendengar tentang benda ini. Legenda mengatakan bahwa itu adalah harta karun No. 1 di Lingshan. Itu disegel di Lingshan oleh 3 Buddha tua. Aku tidak ingin diperoleh olehmu. Fei Ye menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sebagai harta karun tertinggi Lingshan, lempengan batu Buddha kuno itu juga terkenal. Dikabarkan bahwa pada akhir zaman kuno dewa yang mengabadikan, ketiga Buddha Lingshan memperoleh batu tulis ini dan mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat melihat sekilas misterinya. Untuk mencegah lempengan Buddha kuno diperoleh oleh orang luar, ketiga Buddha bersama-sama menyegel lempengan itu di Lingshan, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu kekuatan apa yang dimiliki lempengan Buddha kuno ini. Landen Sen berkata, saudaraku Seng Xiu pernah berkata kepadaku bahwa lempengan batu Buddha kuno di era 5 Kaisar membuka segelnya dan pernah didesak oleh Jin Chanzi, murid Buddha. Soundtrack. Dikombinasikan dengan mimpi fantasi yang saya lihat pada saat itu, sangat mungkin bahwa Jin Chanzi meminjam lempengan Buddha kuno ini untuk membawa Buddha Tathagata ke dunia Mongolia. Fei Ye menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan berkata, menurutmu, lempengan batu Buddha kuno ini memang merupakan kunci untuk membuka dunia Mongolia. Karena lempengan batu Buddha kuno ini telah diserap oleh tubuh fisikmu, pernahkah kamu menemukan kekuatan apa yang dimiliki lempengan batu ini? Tanya Fei Ye. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, malu, meskipun lempengan batu Buddha kuno ini telah memasuki tubuh saya bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya, apalagi mendorong lempengan batu ini ke dunia Mongolia. Sen ingin bertanya. Tanya Dewi, aku penasaran apakah Dewi tahu bagaimana cara merangsang kekuatan tablet batu Buddha kuno ini. Fei Ye mengerutkan kening dan berkata, peri ini hanya mendengar tentang kunci 4 dunia kecil dari ayahnya. Adapun bagaimana menggunakan kunci ini, dia tidak tahu.
Meskipun peri ini tidak tahu bagaimana mengaktifkan batu tulis Buddha kuno ini, satu orang mungkin tahu bagaimana mengoperasikannya. Mata Fei Yexing berbinar dan berkata dengan wajah serius. Landen Shen buru-buru bertanya, siapa? Xuan Xiao. Fei Ye berseru dan menambahkan, di zaman ini, saya khawatir hanya dia yang benar-benar bisa memecahkan teka-teki Anda. Landen Shen terkejut, dan itu adalah Xuan Xiao lagi. Dalam kesannya sendiri, Xuan Xiao sepertinya hanya memiliki basis kultivasi Tianxian, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak rahasia. Fei Ye melihat apa yang sedang dipikirkan Landen Shen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, peri ini tahu bahwa kamu memiliki banyak keraguan dalam hatimu. Faktanya, identitas asli Xuan Xiao jauh dari sesederhana yang kamu kira. Sayangnya, peri ini tidak mengenal tubuh Xuan Xiao. Di mana saya hanya bisa menunggu Anda jika Anda ditakdirkan untuk bertemu dengannya di masa depan, harap tanyakan baik-baik. Ini baik. Landen Shen mengangguk sebagai jawaban, wajahnya sedikit jelek, bertanya-tanya kemana dia akan pergi untuk menemukan Xuan Xiao di dunia nyata yang luas ini. Fei Ye melanjutkan, karena kamu tidak dapat menggunakan lempengan batu Buddha kuno ini sekarang, maka jalan kedua macet untuk sementara. Sebelum kamu menemukan Xuan Xiao, jika kamu tidak ingin duduk dan menunggu kematian, kamu mungkin juga menjalankan jalan pertama dan menemukan bagian surga berikutnya lembar. Fragmen Dao Surgawi ini sangat diperlukan bagimu. Dan semakin banyak fragmen Dao Surgawi yang kamu serap, semakin sulit bagi Yuanshi Tianzun untuk mengendalikanmu. Seberapa sulit mengendalikan saya? Landen Shen bingung, penasaran bagaimana Fei Ye sampai pada kesimpulan ini. Fei Ye menjelaskan, cakram surgawi dari dunia yang tersegel terhubung ke dunia abadi. Dapat dibayangkan sebagai kekuatan kehendak dari dunia abadi yang sejati. Fragmen yang diubah mengandung aura dunia. Semakin banyak fragmen surga yang Anda dapatkan, semakin banyak dunia Anda sendiri. Semakin banyak auranya, ini setara dengan menaikkan nasib sendiri dalam bentuk terselubung, akan lebih sulit bagi Yuanshi Tianzun untuk menelan atau menempati kemauan spiritual Anda. Landen Shen bisa memahami maksud Fei Ye. Pada awalnya Yuanshi Tianzun harus bekerja keras untuk mendapatkan ki langit dan bumi di batu yang, bahkan ia bahkan menuangkan darah batu yang dengan darah asura, agar batu yang dapat menyerap ki langit dan bumi di batu yang. Sulit menelan sebongkah batu matahari, belum lagi pecahan langit dan bumi. Peri Yiben menebak bahwa selama kamu bisa mengumpulkan 6 keping fragmen Dao Surgawi untuk membentuk astrolabe setengah jahitan, akan sulit bagi Yuanshi Tianzun untuk mengontrolmu dari akarnya. Hui Ye menebak. Wajah Landen Shen tenggelam dan mengerutkan kening, saya khawatir saya akan mengecewakan Sang Dewi. Potongan ke-6 dari fragmen Dao Surgawi ini diambil oleh seorang biksu yang sangat sulit. Saya ingin mendapatkan potongan dari fragmen Dao Surgawi ini, saya khawatir itu akan sangat sulit. Siapakah pecahan surga itu? Wajah Fei Ye berubah, mengerutkan kening dan bertanya. Zhang Daoling. Landen Shen berkata dengan serius. Di awal Xie Yue San Xingdong, saya mengetahui dari sisa jiwa Patriark Bodhi bahwa potongan terakhir dari fragmen Dao Surgawi awalnya ditempatkan di aula utama Gunung Fangchun di Lingtai, tetapi diambil oleh Zhang Daoling sebelum perang kehancuran. Jika Zhang Daoling masih hidup, fragmen Dao Surgawi pasti ada padanya. Tetapi dengan informasi yang baru saja diberitahukan Fei Ye kepadanya, Landen Shen tiba-tiba merasa bahwa Zhang Daoling dan Yuanshi Tianzun mungkin memiliki hubungan yang baik. Jika saya dapat menemukan fragmen Dao Surgawi ke-6 di Xie Yue San Xingdong, saya khawatir saya telah menyeberang ke ruang dan waktu lain, jadi saya tidak perlu khawatir tentang Yuanshi Tianzun. Tapi sedini sebelum perang kepunahan, Zhang Daoling sepertinya tahu bahwa keturunannya sedang mencari fragmen Dao Surgawi, jadi dia sengaja mengambil satu, dan secara paksa menghentikan kemajuannya dalam menemukan fragmen Dao Surgawi. Semua ini memenuhi keinginan Yuanshi Tianzun dengan tepat. Landen Shen tidak bisa tidak menebak apakah beberapa tindakan Zhang Daoling dipicu oleh Yuanshi Tianzun. Dia memberitahu Fei Ye seluruh cerita dan tebakan di hatinya. Zhang Daoling. Orang tua ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Wajah cantik Fei Ye sangat dingin, dan dia mendesah depresi, aku tidak bisa membayangkan selain Tai Yi yang asli, aku harus menghadapi Zhang Daoling ini. Sejujurnya, mentalitas Fei Ye telah runtuh. Bagaimanapun, Yuanshi Tianzun adalah leluhur Tao, Tianzun yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Betapa sulitnya melawan dia dengan kecerdasan dan keberanian. Belum lagi Yuanshi Tianzun, katakan saja Zhang Daoling itu. Zhang Daoling telah mencapai level Hunyuan Daluo Jinxian di era 5 Kaisar, jika dia hanya lawannya, hampir tidak ada peluang untuk menang. Ada jalan buntu di mana-mana, dan Fei Ye tidak bisa memikirkan untuk memecahkan permainan itu. Landen Shen belum putus asa, sebaliknya, Hui Ye menjadi dekaden lebih dulu. Dewi tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang dikatakan Shen barusan hanyalah tebakan. Mungkin Zhang Daoling telah mati dalam pertempuran kepunahan. Landen Shen menghibur. Fei Ye Yuyu menghela nafas, situasimu sendiri sangat sulit, jadi kamu tidak perlu menghibur peri ini. Faktanya, ini juga hal-hal yang bisa diharapkan.
Bagaimanapun, Yuanshi Tianzun adalah dao leluhur Tianzun, dan dia di bawah komandonya, dan kekuatannya alami. Tidak akan menjadi lemah. Saya tidak tahu, lawan yang ditemui dewa saya kali ini adalah Tai Daoling atau Zhang Daoling. Bab 4208, Nothing to Do. Maksud Dewi kali ini pelatih kepala yang memimpin pasukan 3 orang suci untuk menyerang wilayah abadi dunia bawah utara. Apakah itu Tai Daoling atau Zhang Daoling? Tanya Landen Sen kaget. Fei Ye berkata dengan ekspresi dingin, peri ini sebelumnya menduga bahwa itu mungkin Tai asli, tapi sekarang mendengarkanmu, itu mungkin Zhang Daoling. Yuanshi Tianzun adalah tubuh leluhur Tao. Agar tidak merusak kekuatan keyakinannya sendiri, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan pembunuhan. 3 sekte suci menempati dunia abadi sejati dan mengatur arai pertarungan bintang sutian dan tindakan lain harus diberi perintah. Melakukan. Melihat dunia abadi sejati hari ini, cocok untuk para beku yang dianugerahkan oleh Yuanshi Tianzun, selain Tai yang asli, hanya ada Zhang Daoling yang kamu sebutkan. Mendengar ini, Landen Sen bertanya dengan curiga, Sen memiliki sesuatu yang tidak jelas, mengapa mereka terburu-buru berurusan dengan dewi kamu? Tentu saja itu untuk benih teratai hitam. Dewa tua teratai hitam dipegang oleh ayahku Styx, ini adalah satu-satunya harta karun yang dapat menyerap aura langit dan bumi di antara 10 harta karun terbesar dari dunia abadi sejati. Benih teratai hitam adalah benih yang lahir dari teratai hitam dari roh primordial. Kekuatan melawan langit. Di masa lalu, peri Jepang menggunakan biji teratai hitam ini untuk menyerap sejumlah kecil aura langit dan bumi dari pecahan langit dan bumi di tubuh Anda untuk mempercepat kebangkitan jiwa. Karena biji teratai hitam memiliki kekuatan melawan langit, dewa saya berharap bahwa Yuanshi Tianzun pasti akan ada suatu saat nanti. Klik untuk menghilangkan benih teratai hitam untuk menyerap aura langit dan bumi. Jika dia tidak memiliki cukup energi, dia tidak dapat menyerap energi antarmuka yang sangat besar. Jika Yuanshi Tianzun mendapatkan biji teratai hitam, akan lebih mudah untuk menyerap aura langit dan bumi di tubuh Anda, jadi peri ini lebih memilih meninggalkan tubuh fisik. Ia tidak ingin biji teratai hitam jatuh ke tangan Yuanshi Tianzun. Fei Ye berkata dengan ekspresi serius. Itu dia. Landen Sen mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya lagi, ketika Nyonya Tai mengirim tubuh Dewi ke dunia roh kuno, mengapa dia tidak mengambil biji teratai hitam, tetapi menunggu sampai sekarang untuk melakukannya? Fei Ye berkata dengan tegas, ada 2 alasan. Pertama, biji teratai hitam bukanlah benda yang mati, tetapi memiliki vitalitas, dan hanya bisa tumbuh dan tumbuh di tubuh inang dengan garis keturunan yang tinggi. Dewa teratai hitam aslinya pada mulanya adalah ibu dewa kuno Styx temannya masalahnya. Darah samar para dewa kuno mengalir di dalam peri ini, jadi tubuh jiwaku bisa memadukan biji teratai hitam ini. Saat ayahku menyegel sisa jiwaku ke dalam biji teratai hitam itu masih dalam masa pertumbuhan. Jika tidak dapat dengan cepat dipindahkan ke inang lain setelah dibuang, biji teratai hitam akan segera mati. Melihat dunia nyata, hanya jiwa raga peri ini yang cocok dengan biji teratai hitam. Alasan Guru Tai tidak mengambil biji teratai hitam mungkin karena dia tidak bisa menemukan biji teratai hitam lain yang bisa menghangatkan badan. Tuan rumah, sekalian saja meminjam tubuhku benih teratai hitam dikembangbiakkan dan diambil pada waktu yang tepat di masa depan. Yuanshi Tianzun seharusnya tidak bisa langsung menggunakan biji teratai hitam, tapi peri ini khawatir dia akan dikendalikan olehnya, jadi dia menggali hatinya dan membiarkan Bailan menyerahkan hati dewa saya ke tanganmu. Fei Ye memberitahu Landen Sen satu persatu alasannya. Landen Sen akhirnya mengerti mengapa Fei Ye melakukan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewi, sekarang kita berada di depan yang sama. Bagaimana saya bisa membantu Anda memulihkan tubuh Anda? Fei Ye berkata dengan marah, dewa saya belum mati, jadi apa yang Anda harapkan untuk peri ini sekarat? Landen Sen terkejut beberapa saat, dan bertanya dengan heran, bukankah Dewi hanya menebak bahwa pelatih yang menyerang wilayah abadi Beiming adalah Tai Zhenren atau Zhang Daoling? Sangat mungkin mereka baik, tapi saya tidak bisa mengembangkan sesuatu. Prediksi peri ini sebelumnya untuk mencegah pihak lain menelusuri kembali sumber kekuatan jiwaku, jadi untaian sisa jiwa yang terpisah ini memutuskan semua hubungan dengan tubuh dewa. Tapi jiwaku yang tersisa masih bisa merasakan kelahiran dan kematian dewa fisik. Meskipun kekuatan fisik dewa peri ini baru saja kembali ke tingkat Daluo Jinxian, masih memiliki kartu lubang. Jika musuh yang datang kali ini tidak mencapai puncak Daluo atau bahkan alam peri emas Hunyuan Daluo, tidak mungkin ada cara untuk benar-benar membunuh peri ini. Tubuh fisik. Tubuh fisik saya belum mati, artinya bidak catur yang dikirim Yuanshi Tianzun kali ini mungkin tidak sekuat yang saya kira. Ini satu-satunya kabar baik. Fei Ye menghela nafas. Landen Sen buru-buru berkata, karena tubuh Dewi belum mati, maka lebih baik Sen pergi ke wilayah abadi dunia bawah utara untuk menyelamatkan tubuh Dewi. Ngomong-ngomong, tidak ada cara untuk pergi sekarang, jadi sebaiknya aku mencari cara untuk menyelamatkan teman seperjuangan ini Fei Ye. Tidak. Basis kultivasi Anda terlalu lemah, jadi pergilah ke wilayah abadi dunia bawah utara. Setelah Anda ditangkap hidup-hidup, itu akan berakhir.
Peri ini tidak perlu Anda khawatirkan tentang itu untuk saat ini. Teratai darah kelas 12 saya dapat diubah menjadi krisis. Pesona, menjaga tubuh peri ini selama ratusan tahun antara. Tentu ini bukan saat yang tepat sekarang, tunggu dan lihat perubahannya nanti. Singkatnya, sebelum kamu menerobos alam Daluo, jangan melangkah ke domain abadi dunia bawah utara setengah langkah. Fei Ye mengingatkan. Ini baik. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, sebelum ini, Sen pasti akan melindungi hati Dewi ini. Fei Ye menertawakan dirinya sendiri, peri ini telah jatuh sampai dilindungi oleh junior sepertimu, yang cukup memalukan. Begitu suara itu jatuh, hantu Fei Ye menjadi terang dan gelap, dan itu sedikit ilusi. Dewi, ini. Landen Sen terkejut, merasa bahwa sisa kekuatan jiwa Fei Ye melemah dengan cepat. Peri ini tidak akan bertahan lama, apalagi yang ingin kamu ketahui. Tanyakan secepatnya. Kata Fei Ye dengan ekspresi acuh tak acuh. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, sebenarnya dia masih penuh keraguan, tapi waktu tidak memungkinkan. Sejak mengetahui bahwa tuan dari 3 agama suci adalah Yuan Shi Tianzun, Landen Sen sudah merasa sedikit putus asa di dalam hatinya, dan dia merasa bahwa tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang dia tanyakan, tidak perlu mengambil satu langkah pun. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah keamanan Vera. Landen Sen hanya memberitahu Fei Ye tentang situasi Vera, dan ingin belajar dari Fei Ye bagaimana memperlakukan Vera. Racun jiwa terkutuk dari utusan bintang perak. Fei Ye mengerutkan kening dan berkata, jika Taois Anda adalah Daluo Jinxian, akan mudah untuk menanganinya, tetapi sayang sekali bahwa budidayanya tidak mencukupi, dan keracunannya sudah dalam, saya khawatir tidak baik untuk mendetoksifikasi. Itu benar. Dengan kondisi fisik pendamping Tao saya, itu hanya bisa bertahan paling lama beberapa bulan. Saya bertanya-tanya apakah Dewi punya cara untuk membuat teman Tao saya keluar dari bahaya. Tanya Landen Sen. Fei Ye dengan belak-belakan berkata, jika Dewa Peri ini ada di sini, mungkin kamu dapat menghisap taring terkutuknya, tetapi sekarang kamu tidak dapat melihat dewa saya. Arai teleportasi batas kota Jiuli dihancurkan, bahkan jika kamu ingin bergegas sekarang coba keberuntungan Anda di dunia bawah utara, saya khawatir waktunya sudah terlambat. Ketika dia mengatakan ini, wajah Landen Sen bersahaja, Dewi, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan?